Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Rahmawati Anjani dengan NIM 246151086 dari kelas TBI 1C. Jadi di sini saya akan membahas tentang semantik yang masih termasuk ke dalam cabang mikrolinguistik. Nah, sebelum mengulas lebih dalam tentang semantik, kita harus tahu apa itu mikrolinguistik. Nah, apa sih mikrolinguistik itu? Jadi, mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang memfokuskan kajiannya pada aspek internal bahasa. Mikrolinguistik ini terbagi menjadi 4, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, saya akan jelaskan secara garis besarnya dulu semuanya. Yang pertama, fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem bunyi dalam suatu bahasa. Yang kedua, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kata dan bagian-bagian terkecil bahasa. Yang ketiga, sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur bahasa. Dan yang keempat, ada semantik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna bahasa. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang semantik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna bahasa. Jadi dalam video ini saya akan berfokus pada kajian semantik. Satu hal yang perlu diingat bahwa bahasa itu bersifat arbitrer, maka hubungan antara kata dan maknanya juga bersifat arbitrer. Selanjutnya ada jenis makna. Ada banyak jenis makna. Kita akan bahas beberapa di dalam video ini. Yang pertama, makna leksikal, yaitu makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Misalnya, kata kuda bermakna leksikal sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Lalu pensil memiliki makna leksikal sejenis alat tulis yang terbuat dari kayu dan arang. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna leksikal adalah makna sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil observasi indera kita. Lalu ada makna gramatikal. Makna gramatikal baru ada apabila terjadi proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan kalimatisasi. Misalnya berkuda melahirkan makna gramatikal mengendarai kuda. Bertamasya melahirkan makna gramatikal melakukan tamasya. Dan berbaju melahirkan makna gramatikal memakai baju. Selanjutnya, yang ketiga ada makna kontekstual, yaitu makna sebuah leksem yang berada di dalam satu konteks. Nah, beberapa kalimat berikut memiliki makna kata yang berbeda padahal katanya sama. Yang pertama, rambut di kepala nenek sudah memutih. Yang kedua, sebagai kepala sekolah, dia harus menegur murid itu. Yang ketiga, nomor teleponnya ada di kepala surat. Dan yang keempat, kepala jarum dan kepala sepatu tidaklah sama bentuknya. Nah, makna kepala dari beberapa kalimat tadi itu berbeda-beda, tidak sama, tergantung pada konteks kalimatnya. Lalu, makna denotatif, biasa disebut juga dengan makna sebenarnya. Ini mirip dengan makna leksikal. Contohnya, kata kurus, makna denotatifnya ya keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran normal. Kemudian ada makna konotatif, yaitu makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif. Misalnya, kata kerempeng berkonotasi negatif dan kata ramping berkonotasi positif. Padahal kedua kata ini itu bersinonim. Selanjutnya, makna konseptual, yaitu makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Ini sama halnya dengan makna leksikal dan makna denotatif. Misalnya, kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Lalu, makna asosiatif yaitu makna yang dimiliki oleh sebuah leksem yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa.
Misalnya, kata melati memiliki makna asosiatif kesucian, kata merah memiliki makna asosiatif keberanian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada makna referensial. Sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial apabila ada referensinya atau acuannya, seperti kata kuda, merah, kursi, meja. Kata-kata itu bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Sedangkan kata-kata yang tidak mempunyai referensi disebut memiliki makna non-referensial. Misalnya kata-kata seperti, dan, atau, sebagai, karena, dan masih banyak lagi. Karena tidak mempunyai acuan atau referensi di dunia nyata, maka digolongkan ke dalam makna non-referensial. Nah, penerapan semantik dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui juga dalam bentuk antonim, sinonim, hiponim, homonim, polisemi, dan masih banyak lagi. Nah, itulah beberapa jenis makna kata dalam semantik. Menurut saya penting untuk mempelajari makna kata atau semantik ini karena dalam penerapannya kita dapat memahami makna sebuah kata atau leksem sesuai dengan konteks kalimatnya. Karena kata terkadang memiliki beberapa makna, tidak hanya seperti yang terdefinisikan oleh indera kita saja. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini mengenai salah satu cabang mikrolinguistik yaitu semantik. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.